Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dafatan Noval ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kegiatan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai sebuah perekonomian yang diinginkan. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya itu sama dengan kegiatan lainnya yang mengalami fluktuasi atau terkadang naik, terkadang turun. Di mana dalam kegiatan ekonomi adalah salah satu fase yang terjadinya pelonjakan cukup tinggi dari fase rendah menjadi naik, yaitu fase eksponsif, di mana kegiatan ekonomi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi makro lainnya. Nah, di sini kebijakan ekonomi makro dengan moneter itu tidak dapat dilakukan secara terpisah. Untuk mencapai tujuan, mereka biasanya mengadakan polisimik atau berkolaborasi antara kebijakan fiskal, sektor real, dan lain-lain dengan kebijakan moneter. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu adalah sebuah kegiatan suatu negara yang berinteraksi dengan negara lain untuk bekerja sama dalam memajukan teknologi dan mensejahterakan rakyat. Nah, selanjutnya adalah lembaga keuangan bank. Dalam kebijakan moneter itu terdapat jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dua, Bank Umum. Yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Selain lembaga-lembaga keuangan bank, adapun lembaga keuangan non-bank di Indonesia, antara lain pasar modal, pasar usaha dan valuta asing atau falas, koperasi simpan pinjam, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Setelah kita membahas tentang kebijakan moneter sampai dengan lembaga keuangan bank, selanjutnya kita akan membahas tentang uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang atau jasa dalam wilayah tertentu. Nah, tentunya uang memiliki kriteria tersendiri untuk dapat melakukan atau menjadi alat tukar yang sah dalam suatu negara. Kriteria uang antara lain: satu, ada jaminan atau terjamin bahwa uang tersebut adalah uang yang sah dalam melakukan transaksi atau jual beli. Negara juga menjamin uang tersebut dalam sebuah ketetapan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah disukai umum. Uang harus dapat diterima secara umum karena sebagai alat tukar atau sebagai alat transaksi suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, nilai uang yang stabil. Uang harus memiliki nilai yang stabil atau tidak mudah untuk berubah-ubah. Yang keempat, uang itu harus mudah disimpan. Dalam artian uang itu harus mudah disimpan dalam bentuk
real atau bentuk debit, dan memiliki fleksibilitas. Yang kelima adalah elastis. Elastis di sini itu diartikan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ada atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Uang dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bahan dan berdasarkan nilai. Berdasarkan bahan, yang pertama adalah logam. Nah, dalam bentuk logam itu biasanya uang itu dibuat menjadi koin. Kalau sekarang itu sudah jarang. Kalau dulu itu biasanya koin yang tengahnya itu bulat kosong seperti donat. Itu biasanya digunakan pada masa kerajaan atau kesultanan. Yang kedua, uang kertas atau uang yang sering digunakan saat ini. Yang kedua adalah berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu penuh dan tidak penuh. Penuh berarti di sini uang itu setara dengan nilainya, sedangkan tidak penuh itu nilainya itu lebih kecil dari yang seharusnya. Misalkan ketika kita ingin mencetak sebuah uang kertas 2000, dengan itu kita harus membayar 1.500 kepada bank. Selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang yang pertama adalah tentu saja nilai tukar atau sebagai alat tukar yang sah untuk menukar barang atau jasa. Yang kedua adalah satuan hitung. Uang harus memiliki satuan hitung untuk menentukan harga barang atau jasa supaya memudahkan para konsumen yang akan membeli atau menukarnya. Nah, yang ketiga adalah menimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang itu akan menimbun kekayaan karena nilai uang itu bersifat tetap atau tidak berubah. Yang selanjutnya adalah standar angsuran. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar angsuran secara tepat dan tepat. Angsuran itu utang piutang. Selanjutnya adalah sejarah uang itu sendiri. Yang pertama itu adalah ORI. Uang Republik Indonesia. Yang kedua adalah URIDAP. Uang Republik Indonesia hanya di daerah Banten. Yang ketiga adalah URIPS. Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Yang keempat, URITA, uang Republik Indonesia Tapanuli. Yang kelima, URIPSU, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang keenam adalah URIBA, uang Republik Indonesia Baru Aceh. Yang ketujuh adalah uang Dewan Mandat Pertahanan di Palembang atau UDMP. Terima kasih. Begitulah kejelasan yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan moneter dan uang. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kurang mohon dilengkapi, apabila lebih mohon dikembalikan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.